Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Dwi Prestata dengan NIM 120330117. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program saya buat. Langsung saja, yang pertama di sini ada header file, yaitu ada include standard input output, ini untuk scan f print f, lalu ada standard library, lalu ada standar boolean, ini untuk true dan false. Di sini saya membatasi data yang masuk hanya 10 dengan menggunakan define max 10. Lalu lalu ada type def struct, ini adalah struktur data yang beranggotakan integer data, integer front, integer rear, dan dia masuk ke dalam queue. Langsung saja. Yang pertama ada void start. Fungsi start digunakan untuk menginisialisasikan antrian dengan mengatur front dan rear ke nilai -1, menandakan bahwa antrian itu kosong. Lalu ada bool is empty. Fungsi is empty memiliki satu parameter, yaitu pointer ke struktur queue yang dinamakan queue. Fungsi is empty mengembalikan hasil perbandingan antara front dan rear. Jika kedua indeks tersebut bernilai -1, maka fungsi akan mengembalikan true, menunjukkan bahwa antrian itu kosong. Jika salah satu atau kedua indeks tersebut tidak -1, maka fungsi akan mengembalikan false, menunjukkan bahwa antrian tidak kosong. Lalu di fungsi selanjutnya ada bool is full. Fungsi isFull memiliki satu parameter, yaitu pointer ke struktur queue yang dinamakan queue. Lalu tipe kembalian fungsi ini adalah bool yang berasal dari library std_bool yang awal telah disebutkan. Tipe bool memiliki nilai true dan false. Fungsi isFull mengembalikan hasil perbandingan antara indeks rear dengan nilai max -1. Jika nilai rear sudah mencapai max -1, maka fungsi akan mengembalikan true, menandakan bahwa antrian penuh. Jika nilai real masih kurang dari max -1, maka fungsi akan mengembalikan false, menandakan bahwa antrian masih belum penuh dan masih bisa menampung elemen lainnya. Lalu di fungsi berikutnya ada chart tingkat keparahan pasien. Di sini kita menggunakan if else untuk eh, mengetahui kondisi pasien. Jika yang diinputkan oleh user lebih dari sama dengan 1 dan pasien kurang dari sama dengan 5, maka dia akan mengoutputkan ditangani dokter umum. Selain itu, dia akan dia akan menginfokan ditangani dokter spesialis. Lalu di fungsi berikutnya ada void NQ. Fungsi NQ pertama-tama memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum dengan memanggil fungsi isFull NQ. Jika antrian belum penuh, maka proses penambahan pasien dilanjutkan. Tetapi, jika antrian sudah penuh, maka akan dicetak pesan queue is full dan penambahan pasien baru tidak dilakukan. Lalu jika antrian belum penuh, fungsi NQ mencetak tingkat keparahan pasien dengan memanggil fungsi tingkat keparahan pasien. Pesan ini akan memberikan informasi tentang jenis perawatan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah antrian kosong atau tidak dengan memanggil fungsi is empty NQ. Jika antrian kosong, maka front diatur ke 0, menandakan bahwa antrian tidak lagi kosong. Terakhir, nomor pasien ditambahkan ke dalam antrian indeks rear. Ditingkatkan terlebih dahulu dengan plus plus Q rear, dan kemudian nilai pasien disimpan dalam array data pasien. Lalu kita lanjut ke integer main-nya. Di integer main terdapat 3 variabel. Yang pertama ada Q ber, Q bertipe data Q digunakan untuk menyimpan antrian pasien. Lalu ada array pasien digunakan untuk menyimpan nomor pasien yang akan dimasukkan ke dalam antrian. Lalu yang terakhir ada fungsi start dipanggil untuk menginisialisasikan antrian sehingga front dan rear diatur ke -1, menandakan bahwa antrian kosong. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan data pasien sebanyak 10 angka dipisahkan spasi. Setiap nomor pasien dimasukkan ke dalam array menggunakan loop for. Setelah pengguna memasukkan nomor pasien, setiap nomor pasien dimasukkan ke dalam antrian menggunakan fungsi NQ. Lalu, looper digunakan untuk mengiterasi melalui array pasien, dan setiap nomor pasien ditambahkan ke antrian satu persatu menggunakan fungsi NQ. Lalu yang terakhir, return menandakan bahwa program telah selesai. Kita langsung saja mendemonstrasikan program kita.
Nah, di sini output yang diberikan. Satu, itu ditangani oleh dokter umum. 5 ditangani oleh dokter umum. 2 ditangani oleh dokter umum. Dan 6 ditangani oleh dokter spesialis karena lebih dari 5. Lalu 4 ditangani oleh dokter umum. 8 ditangani oleh spesialis karena lebih dari 5. 2 ditangani dokter umum. 6 ditangani dokter spesialis. 9 juga ditangani dokter spesialis. Dan yang terakhir 3 ditangani oleh dokter umum. Sekian saja presentasi tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.